Vietnam dibuat malu, Thailand respon lawan Indonesia di final. Pelatih rival dibuat kaget, Indra Syafri ternyata simpan strategi. Momen Jens Revan viral usai lolos final Piala AFF U19. Ungkap fakta, SBY bicara peluang lolos Piala Dunia 2026. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Vietnam dibuat malu, Thailand respon lawan Indonesia di final. Publik Vietnam malu setengah mati karena prediksinya di Piala AFF U19 2024 gagal total. Diketahui media Vietnam Soha VN memprediksi timnas Australia U19 dan timnas Malaysia U19 yang akan keluar sebagai juara Piala AFF U19 2024 dengan tolak ukur performa di fase grup. Namun, kenyataan malah berpihak pada tim-tim yang tidak dijagokan, yakni timnas Indonesia U19 dan timnas Thailand U19 yang justru lolos ke babak final. Partai puncak ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam ini. Thailand pun mengakui final ini sangat dinantikan karena sudah 7 tahun lamanya Thailand U19 tak menjuarai Piala AFF U19. Dalam laman resminya, Federasi Sepak Bola Thailand menyoroti pencapaian babak final ini sebagai pembuktian bahwa tim mendapatkan kritikan bahkan sejak fase grup. Namun menariknya setelah mengetahui timnas Indonesia U19 adalah calon lawannya, Thailand memberikan respon yang tak biasa. Pertandingan perebutan gelar juara melawan timnas Indonesia U19 disebut menjadi tantangan yang sebenarnya dalam turnamen ini. FA Thailand juga menyebut bahwa tuan rumah Indonesia memenangkan 4 pertandingan beruntun, mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 2 kali yang harus mereka waspadai. Bahkan jika akhirnya supporter timnas Indonesia U19 memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo, pasukan Gajah Perang tak akan ragu untuk membawa kemenangan. Kami meminta dukungan dan doa pada Thailand U19 yang berjuang untuk membawa trofi ini, mengambil tahta terbaik di ASEAN setelah 7 tahun. Tulis FA Thailand. Pelatih rival dibuat kaget, Indra Syafri ternyata simpan strategi. Pelatih Malaysia Juan Torres Garrido mengaku tak menyangka dengan strategi bertahan timnas Indonesia U19 asuhan Indra Syafri saat takluk 0-1 pada semifinal Piala AFF U19 2024. Pertandingan yang menyajikan duel ketat tersebut membuat Malaysia bereaksi dengan merubah skema menjadi lebih lebar. Malaysia memang menguasai penuh jalannya permainan, tetapi mereka seperti tak punya ide untuk masuk ke kotak penalti selain lewat bola-bola mati. Organisasi pertahanan Indonesia yang dikomando Kadek Arel memang bermain solid sepanjang permainan. Praktis tak ada kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh tim Malaysia. Memainkan formasi 3-5-2 di babak pertama, 3 bek Alfah Rezi Buffon, Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge diturunkan oleh pelatih Indra Syafri. Sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan, Indra Syafri melakukan perubahan di babak kedua dengan menarik keluar Vigo dan Kakak, diganti dengan Arliansyah Abdul Manan dan Rizky Afrizal. Dua winger ini membuat formasi berubah jadi 3-4-3 seperti saat dua laga awal fase grup kemarin. Secara permainan, timnas Indonesia U19 sebenarnya masih kerap mendapat serangan lawan. Malaysia masih terus memainkan permainan yang jauh lebih baik lewat umpan-umpan pendek dan tembakan ancamannya hingga timnas Indonesia U19 justru berhasil mencetak gol lewat Alfah Rezi Buffon di menit ke-78. Dengan strategi bertahan yang dilakukan Garuda Nusantara, secara tak langsung tenaga Malaysia pun ikut terkuras. Mereka tak kuasa melawan di 10 menit terakhir waktu normal. Sang tamu memang punya masalah pelik soal recovery pemain jelang laga semifinal, sebab Indonesia mempunyai waktu 3 hari istirahat, sementara Malaysia hanya punya 1 hari jeda. Namun kini giliran timnas Indonesia U19 yang hanya punya waktu sehari dalam perebutan gelar juara melawan Thailand U19. Momen Jens Revan viral usai lolos final Piala AFF U19.
Kabar menarik datang dari tingkah lucu James Revan saat merayakan kemenangan Garuda Muda di babak semifinal Piala AFF U19 2024 Sabtu lalu. Usai Timnas Indonesia U19 memastikan langkah final dengan mengalahkan Malaysia di babak semifinal lewat gol tunggal Muhammad Alfarezi Buffon, seluruh pemain merayakan dengan supporter Timnas di tribun Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Pada video yang diunggah akun X @timnasindonesia, James Revan memimpin rekan-rekannya untuk berselebrasi sambil menyanyikan Can bersama-sama supporter Timnas Indonesia. Terlihat dalam video itu, James Revan tampak mengenakan peci hitam dan dengan sangat percaya diri memulai Can bersama rekan-rekannya para penggawa Garuda. Sontak saja aksi Revan kenakan peci hitam langsung viral dan membuat netizen banyak memberikan komentarnya. Salah satu supporter menyebut bahwa James Revan OTW menjadi Wak Haji kedua, di mana julukan Wak Haji tersemat pada sang senior Ragnar Oratmangun. James Revan sendiri memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta, memulai karir di Akademi FC Noordrop sebelum bergabung dengan tim Akademi FC Dordrecht, klub kasta kedua Liga Belanda. Selama musim lalu ia mencetak 6 gol dalam 20 laga bersama FC Dordrecht U21. Revan dikenal sebagai pemain bertipe defensive forward, mampu menyerang dan bertahan dengan baik serta handal dalam duel udara berkat posturnya yang mencapai 189 cm. Sukses tampil gemilang di Piala AFF U19 tahun ini dan mencetak brace di laga kontra Timor Leste, James Revan disinyalir bakal menjadi andalan di skuad Garuda senior asuhan Sintayong pula. Ungkap fakta, STY bicara peluang lolos Piala Dunia 2026. Semakin dekat dengan turnamen bergengsi dunia putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengakui skuad Garuda menghadapi tantangan rumit di ajang tersebut. Tergabung di grup C bersama Timnas Jepang, Timnas Australia, Timnas Arab Saudi, Timnas Bahrain, dan Timnas Cina. Sintayong mengaku ada beberapa masalah rumit yang harus diatasi oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat disebut sebagai grup neraka karena 3 negara adalah langganan Piala Dunia yang meliputi Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang 4 kali lolos ke babak 16 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia. Australia 2 kali melaju ke /8 final selama 6 kali bermain di putaran final. Sementara Arab Saudi sekali menembus 16 besar Piala Dunia dari 6 kali pengalamannya di Piala Dunia. Apalagi dari 18 peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibagi ke 3 grup, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke putaran final. Tim peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan tim posisi kelima dan keenam bakal tersingkir. Maka dari itu, pelatih Sintayong menggarisbawahi bahwa kualifikasi ini adalah perpaduan kompleks antara stamina para pemain tim nasional dan juga perbedaan waktu para pemain yang melakukan perjalanan dari Eropa. Hal ini harus dipertimbangkan segalanya dan direncanakan sesuai dengan kenyataan oleh tim pelatih. Selain itu, Sintayong mengungkapkan bahwa ia tidak menargetkan posisi 1 dan 2, sebab ada Jepang dan Australia yang punya peluang paling besar menempati posisi itu. Maka dari itu ia memikirkan strategi paling realistis dengan menargetkan posisi ketiga atau keempat untuk melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.